Yuk kita bicara aja dulu, nggak usah lama-lama lah, 10 menit aja. Saya bisa tahu, saya bisa ngasih nilai sendiri, ya kan? Psikotes itu kan memerlukan waktu lama. Saya emang nggak usah lama-lama kok, 5 menit cukup kok. Begitu datang, Bu, katanya jam 10, sekarang jam 12 baru datang, gimana sih? Sayanya tadi tuh mampir ke Kesmas dulu, gitu. Ada apa sih? Anak saya sakit. Sakit apa? Nggak tahu, kata dokternya suruh dikoperasi katanya. Kelas berapa sekolahnya tuh? Ya, dengan penampilan, cara gaya bahasa, cara duduk, semuanya bisa nilai kok. Ya, kita mengukur kecerdasan orang seperti itu. Ya, bukan hanya selembar kertas itu. Ya, itu juga kita perhatikan ya. Tetapi ya tidak hanya itulah, ya, seperti itu. Kemudian dua hal yang sangat bisa membuat semangat menjadi lumpuh, yaitu ketika dia selalu melihat masa lalunya. Artinya masa lalunya, kegagalannya, penderitaannya, pernah ditipu orang, pernah gagal, pernah rugi, itu yang menghantui. Yang kedua, itu selalu melihat orang lain. Ini sangat merugikan kita ya, bahkan bisa melumpahkan semangat hidup. Orang kalau berjalan sampai matanya selalu menoleh ke belakang, sering kesandung nggak? Sama. Kemudian kalau kita meneropong-ropong aja sama orang lain, itu tidak memperbaiki diri, malah justru kita akhirnya memaklumi atau mentolerir kesalahan-kesalahan, atau akibatnya kita merasa sepertinya paling hebat sendiri sama itu. Ya sekali-kali lah kita teropong itu kita arahkan ke kepala kita sendiri aja sekali-kali biar tahu bahwa kita ini hebat atau tidak. Kemudian tentang apa itu? Tentang radikal, aktualisasi dan juga itu. Ya, radikalisme ya. Jadi gini, dalam sejarah terminologi itu seringkali muncul di satu era lalu hilang, berganti era lagi. Kita ambil contoh di zamannya Abdul Qahir Al-Jurjani sebagai peletak batu pertama ilmu balaghah. Dia menggunakan tasbih ya. Tetapi oleh Imam As-Sakaki itu berubah menjadi isti'arah. Ya. Kemudian juga banyak istilah-istilah yang dulu muncul lalu hilang berganti. Dulu kita menyebutnya kalau orang yang aktivitasnya di bidang politik namanya politikus ya. Sekarang namanya apa? Politisi ya, bukan politikus, bukan. Namanya politisi kan gitu. Dulu orang itu kalau orang yang mengamalkan keislamannya dengan konsekuen, udah orang Islami, pola hidup yang Islami. Sekarang Islamiyun itu sebagai simbol bagi aliran keras dalam agama Islam, fundamentalis Islamiyun, ya kan, Al-Quraniyun. Dulu Salafi itu sebagai kalimat yang tersanjung ya, as-salaf as-saleh. Pondok pesantren Salafi menunjukkan tradisional yang merawat tradisi-tradisi zaman dahulu dengan baik Salafi. Sekarang as-salafiyun itu golongan-golongan ISIS, sebutnya Salafi, berubah itu namanya. Begitu juga seperti radikal gitu. Dulunya ya sesuatu yang kontras. Orang putih ya, kulitnya putih, pakai bajunya merah nyala. Itu radikal banget itu. Ini sangat kontras. Artinya menambah semakin menjadi pusat perhatian orang banyak. Sesuatu yang radikal itu yang menarik perhatian orang banyak karena kontras itu.
Nah sekarang radikal itu sebagai istilah paham yang beraliran dan keras. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita mesti mewaspadai ketika kita membaca buku, apalagi referensi-referensi yang kuna ya. Ini apalagi buku-buku kuno yang tersimpan di perpustakaan lama yang belum diterbitkan itu kan pada abad keempat, abad kelima gitu. Kita waspada bahwa istilah yang ada itu berbeda dengan sekarang. Jadi salah istilah nantinya. Jadi kecuali satu ya yang menjadi kesepakatan kompromi ya atau disebut dengan konsensus. Istilah-istilah yang melalui konsensus itu hanya dalam satu bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Sebab kalau tidak menjadi kacau. Ya, kenapa memilih bahasa yang sudah mati? Supaya jangan ada hegemoni, jangan ada dikotomi antara bahasa-bahasa yang ada. Maka pakai bahasa Yunani, bahasa kuno itu. Makanya nulisnya sulit sekali bahasa istilah-istilah kedokteran itu. Tapi ya menghindari jangan sampai ada kekacauan. Karena bagaimanapun bahwa setiap disiplin ilmu itu selalu menuntut adanya pembakuan terma-terma. Tanpa itu nggak bisa. Karena terminologi ini adalah sebagai kata pengantar untuk membangun satu persepsi. Tanpa itu yang tidak terbangun persepsi itu. Nah makanya kita mewaspadai bahwa istilah selalu bergeser, bisa-bisa hilang, ganti dengan yang lain dan sebagainya. Itu nanti masuknya dalam sejarah terminologi ya, sejarah terminologi. Kemudian dari situ juga kita bisa menseleksi bahwa ini bukan hadis. Ketika hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah merupakan manifestasi dari keimanan, minal iman itu. Kata al-watan itu tidak ada dalam terminologi Arab itu kecuali sekarang terakhir ini. Mana mungkin Nabi Muhammad mengatakan ini? Karena kata watan belum ada. Adanya hay, al-qaryah, al-balad, tapi watan belum ada. Konsep kenegaraan, kewarganegaraan itu belum ada. Berarti ini hadis apa? Ya bukan hadis, dapat dipastikan. Banyak sekali. Umpamanya zaman Bung Karno. Bung Karno pernah bilang bahwa ini adalah dengan istilah-istilah kita harus lakukan reformasi yang berkesinambungan. Pasti bukan kata Bung Karno itu. Belum ada kata berkesinambungan itu. Betul nggak? Jadi setiap zaman itu kita muncul istilah-istilah baru. Dan itu kita terus, makanya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB itu terus bekerja siang malam terus ini. Dan sampai sekarang Oxford juga sama timbul dalam istilah betul ditambah dalam perkamusan itu istilah baru, dan itu harus dimengerti dan harus didefinisikan dengan jelas. Nah, seperti itu. Kemudian masalah yang terakhir tadi itu